Shalom warga kerajaan yang ada di GBI Pondok Gede Plaza. Senang sekali saya bisa menjumpai dengan Anda pada saat ini sekalipun lewat online seperti ini. Tetapi saya percaya kuasa firman tidak bisa dibatasi oleh apapun dan sarana apapun. Karena Yesus pernah berkata, langit bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tinggal tetap. Dan kita akan segera memulai pembahasan tentang kingdom family, keluarga yang berbasis kerajaan Allah. Ini penting sekali untuk kita memahami bahwa sesungguhnya lembaga pertama yang pertama kali Tuhan ciptakan di planet bumi ini ternyata bukan gereja dan juga bukan pemerintahan manapun, ternyata adalah sebuah keluarga. Kita jumpai itu dalam Kejadian 1 ayat 28. Bagaimana Allah memberkati Adam dan Hawa, pernikahan pertama. Luar biasa, lalu memberikan perintah, memberikan mandat kerajaan kepada mereka. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Wow, lalu berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala tumbuhan, atas segala ternak, atas seluruh bumi, atas binatang yang merayap melata di muka bumi ini. Perintah itu diberikan. Dan keluarga seharusnya desain Tuhan. Keluarga itu menjadi display kerajaan sorga di muka bumi ini. Karena keluarga diciptakan di Taman Eden. Kata Eden berbicara tentang the spot of the presence of God. Titik tempat hadirat Tuhan dinyatakan di situ. Dan Tuhan ingin sebetulnya setiap keluarga mengalami keluargaku, sorgaku. Di mana setiap keluarga mengalami atmosfer kerajaan Allah terjadi di sana. Kata keluarga di dalam bahasa Ibrani adalah bait. Dan kata bait itu ada dua arti penting. Yang pertama adalah the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu bisa merasakan rumah. Nah, bahasa Inggris kata rumah kan ada dua. Yaitu house, bicara bangunan fisiknya. Tetapi juga home. Home bicara atmosfernya. Ada kabar baik buat setiap kita. Tuhan merencanakan dan merindukan bahwa setiap keluarga anak-anaknya mengalami atmosfer kerajaan sorga nyata dalam kehidupannya. Makanya saya suka selain kata keluarga, saya suka kata rumah tangga dalam bahasa Indonesia. Bukan ular tangga ya, tapi rumah tangga. Sebab apa? Atmosfer rumah kita akan menentukan tangga kehidupan kita. Atmosfer sorga, tangga hidup kita akan menaik. Tapi kalau atmosfer neraka, maka atmosfer rumah kita neraka, tangga hidup kita akan menurun. Tapi ada kabar baik, Tuhan menginginkan atmosfer rumah tangga kita adalah kerajaan sorga. Arti kedua daripada keluarga bait dalam bahasa Ibrani adalah the place that you can find your spot. Sebuah tempat kamu bisa menemukan titik. Apa maksudnya? Kalau kita kenal dalam dunia internet ada istilah hotspot. Di mana signalnya paling kencang, paling banter gitu. Tuhan menginginkan saudaraku hubungan suami istri. Signalnya tentunya mengalami hotspot. Nyambung, kencang sekali. Demikian pula orang tua dengan anak-anak. Bahkan keluarga dengan Tuhan itu sendiri. Ya, kalau enggak yang terjadi, wow, justru kalau kita lihat seperti telepon yang enggak nyambung itu. Aduh menyedihkan, tulalit. Nomor yang Anda tuju sedang dalam pergumulan. Itu yang terjadi. Tapi kehendak Tuhan adalah nyambung. Komunikasi suami istri nyambung. Ya, dan bukan apa yang disebut dengan blank spot. Aduh, apalagi blind spot. Aduh, dan lemot. Tapi Tuhan inginkan adalah hotspot, nyambung. Itu rencana Tuhan yang luar biasa bukan? Nah saya akan masuk dalam pemaparan tentang keluarga kerajaan ini. Dan satu waktu saya sedang merenungkan muncul akronim kata family itu. Family, kata keluarga itu. Dan Tuhan memberikan hikmat untuk saya bagikan kepada saudara tentang family. F-nya adalah first is the kingdom of God. Ya, yang pertama tentunya kerajaan Allah. Lalu A-nya adalah authority in submission and respect. Ya, otoritas di dalam penundukan diri dan hormat. M-nya adalah mutual synergy of potentials. Yaitu bagaimana kita bersinergi
ya, saling mendukung, ya, mengembangkan potensialnya, ya. Potensi-potensi yang ada dalam keluarga dikembangkan bersama-sama. Lalu ini adalah intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Ya, dan L-nya loving without any reason, mengasihi tanpa alasan, tanpa syarat. Lalu Y-nya yang terakhir, young generation prepared, ya. Bagaimana mempersiapkan generasi muda supaya mereka melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Nah, saya akan uraikan satu persatu. Kita mulai kingdom family. Jelas ya. Yang pertama kita mulai dengan F-nya adalah first is the kingdom of God. Tentu kalau kita mengalami supaya sorga nyata di dalam rumah tangga kita, yang harus kita kerjakan pertama kali adalah keluarga tersebut harus punya prioritas. Dan prioritas kita adalah cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan baik-baik saudaraku dikasih Tuhan. Saya banyak ketemu orang-orang berkata bagaimana keluargamu, bagaimana bisnismu. Banyak orang menjawab ya kami mengalir saja. Hati-hati, mengalir kemana pertanyaannya. Kalau yang satu ini silahkan mengalir. Air mengalir sampai jauh. Akhirnya ke laut. Nah, apa itu? Bengawan Solo. Ya, Sungai Bengawan Solo airnya boleh mengalir ke laut. Tapi rumah tangga kita, keluarga kita tidak boleh sembarangan mengalir. Kita harus tahu prioritas hidup kita. Dan kita berkata dalam Matius 6 ayat 33, prioritas utama yang harus didahulukan, yang harus dinomorsatukan dalam setiap keluarga, dalam setiap manusia yang percaya kepada Tuhan, apa itu? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Baru bonusnya datang, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Nah, mari saya mau katakan ini bukan sekedar prioritas biasa, tapi harus menjadi prioritas puncak kerajaan Allah. What is the kingdom of God? Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pengaruh langsung pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Saya ulangi lagi, kerajaan Allah adalah pengaruh langsung pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. There is no space for sin. Tidak ada ruang lagi buat dosa, bukan? Karena Tuhan, kita izinkan Tuhan menjadi raja, mempengaruhi bukan cuma di segi rohani juga, tapi di segi jasmani. Bukan cuma urusan pelayanan, urusan gereja, tapi urusan pekerjaan, bisnis, keluarga, urusan sekolah, apapun Yesus jadi raja di sana. Dan kita mengizinkan Yesus memerintah di dalam hidup setiap kita. Ini penting sekali, sebab kalau enggak kita cuma mentalitas agama Kristen saja. Ya, oh saudaraku, kita cuma suci, kelihatan keren waktu ibadah. Tapi di luar itu kita tidak menghidupi sama sekali kebenaran firman Tuhan. Makanya suami istri keluarga semuanya ayo kedepankan hidup memberi diri diperintah oleh Kristus. Dan kita hidup saudaraku mewujudkan pemerintahannya. Mentaati semua yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita. Dan saya beritahu kepada saudara, kasih karunialah yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Kita sudah menerima anugerah. Kasih karunia adalah God's ability. Kemampuan Tuhan untuk kita bisa taat melakukan firman Tuhan. Dan setelah kalau kita lakukan, memprioritaskan kerajaan Allah serta kebenaran, maka yang terjadi adalah semuanya akan ditambahkan. Itu bonus saudaraku ya. Jadi kalau beli satu apartemen, maka bonusnya satu televisi, satu AC. Jangan dibalik ya. Beli TV satu, AC satu, mau kepingin dapat apartemen. Tidak bisa. Sebab itu cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ini sebab akibatnya adalah bonus kita dapat. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan khawatir soal makanan, jangan khawatir soal minuman, jangan khawatir soal pakaian, jangan khawatir soal fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di dalam kehidupan kini. Karena kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah, first is the kingdom of God, maka saya percaya and all these things shall be added to you. Kita akan dipelihara secara luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu F yang pertama.
First is the kingdom of God. Ya. Lalu yang kedua, A, huruf A. Huruf A adalah singkatan dari authority in submission and respect. Otoritas dalam penundukan diri dan hormat. Nah, kita perlu saudaraku untuk belajar dalam setiap keluarga harus ada melaksanakan apa yang paling utama dalam keluarga. Para suami istri hendaklah kita saling mengetahui kebutuhan utama pasangan kita. Firman Tuhan menjamin dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-33. Ternyata kebutuhan utama seorang istri itu dijelaskan bukanlah uang. Memang ada banyak perempuan matre di luar sana. Tapi saya percaya ibu-ibu yang sedang menyaksikan ini, kebutuhan utama kita bukan uang. Saya sedang berbicara kebutuhan utama. Uang kita butuh, ya kan? Tapi bukan kebutuhan utama. Kebutuhan utama seorang istri, seorang wanita adalah dicintai suaminya, dikasihi oleh suaminya. Nah, ini dia bapak-bapak. Bagaimana Anda mengekspresikan cinta Anda? Ya, karena harus diekspresikan. Ada 5 bahasa cinta yang istri kita membutuhkannya. Bisa jadi yang pertama word of affirmation, kata-kata yang memuji, kata-kata yang memberikan semangat, memberi kekuatan, yang membangun. Yang kedua quality time, berikan waktu yang berkualitas kepada keluarga kita. Lalu kemudian physical touch, ya, sentuhan fisik, bukan karena urusan seksnya, tapi bagaimana kita belai dia, rambutnya, pegang tangannya, peluk dia. Wow, itu yang ditunggu oleh pasangan saudara. Lalu kemudian tentunya adalah act of service, yaitu tindakan membantu, tindakan melayani pasangan kita. Dan yang berikutnya jangan lupa itulah gift of giving, pemberian. Tidak mesti harus mahal, tetapi saudaraku sebagai ekspresi cinta. Saya percaya ketika seorang istri dicintai hebat oleh suaminya, maka istri akan mendapatkan energi. Energi untuk apa? Energi untuk menghormati suaminya. Jadi bapak-bapak, kebutuhan utama istrimu adalah dicintai. Tapi ibu-ibu juga saya mau berkata, kebutuhan utama daripada suamimu ternyata bukan seks. Memang suami tidak ingin seks, tapi butuh seks. Tapi seks bukan kebutuhan utama. Ya, karena Alkitab menjelaskan dalam Efesus pasal 5 ayat 33, kebutuhan utama seorang suami adalah dihormati, dihargai oleh istrinya. Jangan ceritakan kejelekan suami saudara, kekurangan suami saudara sembarangan. Sebab itu saudaraku, lebih baik ceritakan ketika ada pergumulan, ada kelemahan yang Anda jumpai dari pasangan Anda kepada orang-orang yang bisa dipercaya untuk tidak dibocorkan. Kepada Bapak Gembala, kepada otoritas rohani di atas kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu penting sekali. Dan ini kabar sukacita, apabila seorang suami dihormati oleh istrinya dengan baik, maka suami tidak akan mencari hormat di luar sana, apalagi gila hormat. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Ketika seorang istri menghormati, menghargai suaminya, maka suami dapat energi untuk apa? Mencintai istrinya. Itulah yang disebut dengan the energizing cycle, lingkaran energi. Kenapa? Karena suami dihormati istri, memotivasi suami untuk mencintai istri. Karena istri dicintai oleh suami, maka memotivasi seorang istri menghormati suaminya. Keluarganya akan mengalami, orang Surabaya bilang otot kawat, balung wesi, keringet wedang jahe. Bukan ya itu Gatot Kaca. Tapi mereka akan bergairah, semangat, optimis menatap masa depan saudaraku. Tetapi kalau sebaliknya, yang terjadi ketika suami tidak dihormati oleh istrinya, ketika seorang istri tidak dicintai suaminya, yang terjadi apa? The crazy cycle, lingkaran gila. Wow, ini menyedihkan dan itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah ingin menyatakan sorga. Saya mau beritahu, kerajaan sorga tidak jauh. Kerajaan sorga seharusnya dimulai dari setiap keluarga. Tidak perlu tunggu mati baru merasakan sorga. Justru dalam rumah tangga yang menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini, maka sekalipun kita hidup di dunia banyak tantangan, banyak pergumulan, ada pandemi dan sebagainya.
tapi kita akan tetap menikmati atmosfer kerajaan sorga. Ya, saya akan tiba pada yang berikutnya, yang M. Ya, M adalah mutual synergy of potentials. Bagaimana saudaraku, suami istri, anak-anak bersinergi, ya, saling menguntungkan untuk mengembangkan semua potensi-potensi. Semua kita diberikan oleh Tuhan masing-masing bakat, karunia, talenta, potensi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan di Alkitab dijelaskan ada yang diberi 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Tapi yang penting adalah bagaimana memultiplikasikannya, bagaimana kita melipat gali gandakannya. Kita lihat di Alkitab, yang 2 menjadi 4 bukan? Yang 5 jadi berapa? 11. Pertama 10, tapi karena yang 1 nggak bikin apa-apa, diambil dan diserahkan kepada yang menghasilkan lebih banyak. Tapi yang 1 tetap 1, tidak mengembangkan. Oh saudaraku, saya beritahu kepada saudaraku, ini berurusan dengan Tuhan. Sebab potensi di mata Tuhan itu adalah investasi kerajaan sorga buat setiap kita. Ayo suami, istri, anak-anak, setiap keluarga saling mendukung satu sama lain. Mewujudkan semua bakat, karunia, talenta, potensi dalam hidup kita bagi kepentingan perluasan kerajaan sorga. Oh saudaraku dikasih Tuhan, tahukah Anda bahwa tempat penyimpanan harta karun yang paling mahal di dunia itu di mana? Bukan di tambang-tambang emas di Freeport dan sebagainya. Bukan di tambang-tambang batu bara. Bukan di tambang-tambang nikel atau apapun. Tapi ternyata tempat harta karun yang terbesar itu di kuburan-kuburan. Kenapa saudaraku? Sebab ada banyak orang mati sebelum semua potensinya dikeluarkan. Ada banyak buku-buku hebat yang seharusnya dihasilkan. Tapi keburu orangnya mati. Ada banyak lukisan-lukisan yang harganya mahal-mahal. Tapi tidak pernah jadi karena orangnya sudah keburu mati. Ada banyak karya-karya musik, karya-karya lagu yang hebat seharusnya yang harus dihasilkan, tapi nggak sempat dihasilkan karena keburu orangnya mati. Oleh sebab itu, selagi kita diizinkan masih hidup, mari kita maksimal berkarya yang terbaik bagi Tuhan kita. Saling bekerja sama, saling memberi semangat, saudaraku dikasih Tuhan. Dan saya percaya kalau ini dikerjakan dalam satu keluarga seperti itu, wow, kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan akan dinyatakan, kemaksimalan akan terjadi. Dan itu perlu kerjasama yang apik satu dengan yang lain. Jangan pernah saudara mau meninggal dunia nanti dalam keadaan penuh. Biarlah suatu hari kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipanggil dalam keadaan empty, kosong. Kenapa? Karena semua bakat, karunia, talenta, potensi sudah kita keluarkan bakat lipat kali gandakan bagi kesejahteraan orang lain, bagi kepentingan kerajaan Allah. Kita masuk pada yang berikutnya. Setelah M tentu adalah I-nya, ya, family. I-nya adalah intimacy with God. Mengalami keluarga yang berbasis kerajaan di mana sorga dapat dinyatakan, harus hidup bersama suami istri dalam satu keluarga, punya keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ada ungkapan berkata, nearness is likeness. Kedekatan itu keserupaan. Penting sekali saudaraku, ya. Dan dalam Matius pasal 7 ayat 23, 21 sampai 23, satu kali ada beberapa orang yang merasa dirinya hebat. Mereka yakin nanti mereka terima mahkota dari Tuhan. Tapi mereka terkejut ketika Tuhan justru memerintahkan mereka masuk neraka. Saudaraku, dikatakan ada yang datang begini, Tuhan bukankah aku bernubuat demi namamu? Oh keren, prophetic ministry. Tuhan aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Waduh, apostolic ministry, ya. Tuhan aku mengusir setan demi namamu. Keren saudaraku, penginjilan dan sebagainya. Bagus semua kan? Saya tidak anti karunia. Karena kita gereja Bethel Indonesia mengizinkan karunia-karunia roh dinyatakan, dimanifestasikan. Tetapi apa jawab Yesus? Tuhan jawab begini, I never knew you. Aku tidak pernah kenal kamu sekalian. Depart from me, you who practice lawlessness. Aku tidak pernah kenal kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, mengerikan sekali. Udah capek-capek pelayanan loh saudaraku, matinya saudaraku masuk neraka. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama Tuhan berkata begini, aku tidak pernah kenal kamu.
Kata mengenal di situ bahasa Yunaninya adalah ginosko. Ginosko itu artinya mengenal secara akrab, secara intim seperti suami istri. Perhatikan saudaraku, seperti pengenalannya seperti suami istri. Tuhan gak kenal mereka dengan dekat karena mereka gak kenal Tuhan. Gak pernah terbangun hubungan intim dengan Tuhan. Beresiko ditolak oleh Tuhan saudaraku. Lalu alasan berikutnya adalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan anomia dalam kata Yunani artinya tidak tunduk dan tidak taat kepada otoritas. Itu juga berbahaya, suka melanggar kebenaran firman Tuhan. Lawlessness ya, tahu firman sengaja dilanggar. Nah ini saudaraku dikasih Tuhan, berurusan dengan keadilan daripada Tuhan. Ayo suami istri, anak-anak bangun mesbah keluarga bersama-sama. Saya menikah sudah 29 tahun lebih saudaraku. Sejak menikah tahun 92 sampai tadi pagi. Saya sebagai suami, sebagai imam, sebagai pemimpin dalam keluarga yang mewakili keluarga datang kepada Tuhan. Selalu saya membangunkan istri saya, membawa istri saya, juga anak-anak saya. Mesbah keluarga, menyembah Tuhan bersama-sama, menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Wow, saya mau katakan pada saudara, keintiman akan menghasilkan buah. Kalau suami istri mereka mengakukan hubungan saudaraku yang sudah diberkati tentunya, buahnya adalah punya anak-anak. Sama halnya ketika keluarga membangun keintiman dalam pujian, penyembahan, perenungan firman saudaraku. Maka keluarga tersebut akan berbuah-buah, buah karakter. Wow, akan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ada buah karya yang terbaik, ada buah pemberian, ada berbuah-buah saudaraku. Bukan cuma berbuah biasa, berbuah lebat. Dan bahkan tinggal tetap. Kita akan dipercayakan oleh Tuhan hal-hal yang luar biasa. Ayo saya dorong kepada saudara untuk bangun mesbah keluarga. Bangun hubungan keintiman dengan Tuhan di hadapan hadiratnya. Ya, lalu kemudian kita masuk dalam yang selanjutnya adalah L-nya. L ini adalah apa? L bicara loving without any reason. Nah, mengasihi tanpa alasan, mengasihi tanpa syarat. Ketika orang pacaran saudaraku, ya kan, kita bisa berkata, kenapa sih kamu sayang sama aku? Oh kamu orangnya baik, kamu tanggung jawab, kamu cantik, kamu tampan, kamu luar biasa. Ya itu reason, itu alasan. Silakan kalau masih pacaran menemukan alasan. Tapi begitu kita sudah menikah, waktu pemberkatan nikah, level cinta kita sudah naik saudaraku pada apa? Level agape, kasihnya tanpa syarat, tanpa alasan. Karena kita bersumpah di hadapan Tuhan dan para jemaatnya bahwa kita akan mencintai pasangan kita baik dalam keadaan senang atau susah, keadaan kaya atau miskin, keadaan sehat ataupun sakit. Bukankah itu sumpah yang kita berikan? Dan perjanjian nikah itu sifatnya saudaraku sumpah loh, mengikat saudaraku. Kata promise dalam bahasa Inggris, saudaraku kata janji itu ada 3 level. Yang pertama promise biasa ya. Itu kalau kita janji bisa nggak ditepati asal ada alasan. Baru kita bisa tidak menepatinya. Tapi yang kedua itu komitmen. Komitmen itu adalah sudah sifatnya perjanjiannya sifatnya sumpah saudaraku ya. Seperti suami istri berjanji di depan hamba Tuhan dan di depan Tuhan dalam pemberkatan nikah. Itu sifatnya sumpah nggak bisa dibatalkan. Baru yang terakhir adalah covenant. Wah itu perjanjian Tuhan buat setiap kita. Makanya kita di Gereja Bethel Indonesia kalau ada pernikahan, pemberkatan nikah selalu ada perjamuan kudus. Untuk apa? Dibawa level perjanjiannya kepada perjanjian covenant saudaraku ya. Dimana kita melibatkan Tuhan dalam perjanjian itu. Dan Tuhan ingin suami istri memegang perjanjian tersebut. Nah saudaraku kasih Tuhan, begitu pemberkatan nikah levelnya sudah lain saudaraku. Level cintanya adalah aku menerima kamu tanpa alasan. Aku mencintai kamu tanpa syarat. Nah kalau seandainya pasangan saudara bertanya kepada saudara begini, why do you love me so sweet and tenderly, misalnya begitu. Lagunya siapa? Gus Plus tentunya ya. Kenapa kamu mengasihi aku? Maka jawab begini saudaraku, I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you.
Maafkan aku sayang, aku cinta kamu tapi aku tidak bisa menemukan alasan. Kenapa aku mencintai kamu? Because I love you without any reason. Karena aku mencintai kamu tanpa alasan. Aku cinta kamu tanpa syarat. Saya percaya pasangan kita akan menjawab, so sweet. Oh. Kenapa? Kita mencintai dia apa adanya dan bukan ada apanya, saudaraku. Sebab kalau alasan, ya, saya pernah belajar dari seorang hamba Tuhan bernama Miles Monroe. Dia pernah menguraikan, saudaraku, bahwa alasan, reason, akan mengakibatkan condition. Akan menyebabkan apa? Persyaratan, ya. Lalu kemudian apa lagi? Expectation, menghasilkan expectation, menghasilkan apa? Oh, ada pengharapan, ya. Lalu kemudian apa lagi? Waduh, saudaraku, ketika harapannya enggak tercapai, saudaraku, maka akan ada kekecewaan, ya kan? Disappointment. Ketika disappointment terjadi, muncul apa? Division. Maka akan mengakibatkan pemisahan. Setelah pemisahan, saudaraku, ya biasanya yang satu tidur di sofa, satu tidur di kamar, satu rumah nggak saling bicara, itu division. Dan kalau nggak diselesaikan maka muncul divorce, bercerai. Kalau sudah bercerai, saudaraku, akibatnya apa? Dysfunction of family. Ya, keluarga yang, saudaraku, tidak berfungsi dengan baik, saudaraku. Disinilah masalah yang terjadi. Anak-anak jadi narkoba, seks bebas, saudaraku. Karena mereka menemukan broken home, mereka tidak menemukan atmosfer sorga di dalam rumah tangga mereka. Lalu kemudian akibatnya lagi death of relationship, kematian daripada persekutuan, saudaraku, ya, matinya hubungan, saudaraku. Wow, mengerikan, tidak saling ngomong lagi, saudaraku. Dan kalau ketemu di tempat lain malah langsung menghindar. Aduh, menyedihkan sekali. Dan berikutnya social decay, kerusakan sosial. Kehancuran generasi, saudaraku. Kita bisa melihat bobroknya generasi muncul, saudaraku. Penolakan akan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus banyak terjadi. Kenapa? Dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga-keluarga yang mengalami kehancuran seperti itu. Dan ujung-ujungnya apa? Community destruction. Waduh, saudaraku, kehancuran komunitas, saudaraku. Kalau ini terjadi, saudaraku, maka lemahlah sebuah bangsa, ya. Dan kalau itu dilanjutkan, saudaraku, untuk kepentingan gereja, yang terjadi adalah the church will be, gereja menjadi apa? Weak, lemah, tak berdaya, tidak punya kekuatan untuk bisa melawan kuasa kegelapan. Saudaraku, tetapi itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan, wow, keluarga kita mengalami sorga nyata. Sorga tidak jauh, sorga dimulai dari keluarga kita. Ayo, pasangan-pasangan suami istri, katakan kepada pasanganmu, aku mencintai kamu tanpa syarat. Aku mencintai kamu tanpa alasan. Sekalipun badanmu telah melebar ke kanan, ke kiri, dan bertambah luas wilayahnya, aku tetap berkata, still loving you. Haleluya. Dan yang terakhir, saudaraku, why yang terakhir, I-nya yang terakhir adalah young generation prepared. Bagaimana kita harus mempersiapkan generasi muda, anak-anak kita, anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani harus dipersiapkan. Dalam Mazmur 78 ayat 4 dan ayat ke-7, kita harus memberikan pengajaran kepada anak-anak, kepada generasi yang selanjutnya. Apa, saudaraku? Yang pertama adalah bagaimana gaya hidup kita memuji menyembah Tuhan. Nah, perkenalkan kepada generasi muda yang disebut dengan love encounter, perjumpaan dengan kasih lewat pujian, penyembahan, ya, doa. Makanya orang tua memuji menyembah Tuhan, children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak melakukan. Ketika orang tua rajin memuji menyembah, membaca merenungkan firman, berdoa, mereka lihat sejak kecil, saudaraku, mereka akan bertumbuh seperti itu, ya. Lalu kemudian itu yang pertama, bagaimana gaya hidup intim dengan Tuhan, memuji menyembah. Yang kedua, kita ajarkan apa? Tentang kekuatan Tuhan. Mari kepada anak-anak muda, generasi di bawah, kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita tidak ada bandingannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karyanya menebus, karyanya untuk menegakkan kerajaan Allah diserahkan kepada setiap kita, supaya lewat hidup kita kerajaan Allah semakin diperluas. Anak-anak muda harus diberitahu bahwa Tuhannya Tuhan yang gagah.
Tuhan yang maha kuasa. Lalu juga diajarkan apa saudaraku? Perbuatan tangannya yang ajaib. Ceritakan, bagikan bahwa mujizat tetap berlaku sampai hari ini. Supaya anak-anak muda mengerti bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Untuk mereka menggantungkan hidup, mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mujizat tetap berlaku sampai hari ini. Dan tentunya saudaraku, ceritakan kepada anak-anak kita, yaitu firman Tuhan. Ajari kebenaran firman Tuhan. Itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab pendeta atau siapapun. Pendidikan rohani anak-anak tanggung jawabnya, tanggung jawab orang tua. Bukan sekolah, bukan gereja. Kita orang tua yang bertanggung jawab. Sebab itu orang tua, berinvestasikan waktumu membaca Alkitab, merenungkannya. Supaya kamu bisa mengajarkan kepada anak-anak saudara. Ketika saudara duduk makan, ketika saudara berjalan, ketika jalan-jalan di mall, ketika melakukan apapun. Biar anak-anak dibekali sejak kecil tentang kebenaran firman Tuhan. Saya bersaksi, saya punya 3 orang anak. Dan prinsip ini saya kerjakan. Bagaimana saya tidak ingin anak-anak mengalami fatherlessness generation. Generasi tanpa bapak saudaraku. Ada bapak tapi bapak tidak berfungsi secara rohani. Tetapi saya belajar bersama istri saya sejak kecil melatih mereka. Mendoakan mereka sejak dalam kandungan. Mengajak mereka memuji menyembah Tuhan. Menumpangi tangan kepala mereka setiap hari sebelum mereka pergi sekolah. Saya lepaskan berkat. Hari ini saya bersyukur setelah sekian puluh tahun saudaraku. Kami punya 3 orang anak. 2 orang anak saudaraku sudah lulus master dari Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude semuanya. Dan yang luar biasa saudaraku, yang kecil juga sedang kuliah di Amerika dan nilainya A semuanya. Mereka diberi Tuhan hikmat sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Tapi lebih daripada itu apa? 3 anak-anak saya semua takut akan Tuhan. Mereka semua melayani Tuhan. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Oh saudaraku, itu harta yang luar biasa. Apakah ini akan terjadi dalam kehidupan keluarga kita? Saya percaya Tuhan tidak pernah punya anak emas. Kalau Tuhan sudah menolong keluarga saya, Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup menolong memulihkan setiap keluarga saudara. Agar supaya kerajaan sorga seperti doa Tuhan Yesus Kristus. Let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Terjadi dalam kehidupan keluarga Anda semuanya. Selamat menikmati sorga. Keluargaku, sorgaku, dan kerajaan Allah ditegakkan lewat kehidupan keluarga Anda semuanya. Amin.